Yo 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 yo, halo lurku semuanya. Gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi nih kali ini kita bakalan ngelanjutin Donghua series yaitu Martial Master. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. So, sebelum kita lanjut, boleh lah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki. Hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Cerita berlanjut, di mana setelah Lord Qinchen berhasil mengatasi tekanan di bawah pohon hukum dan berhasil mendapatkan satu buah hukum. Awalnya semua orang langsung menawarkan agar Lord Qinchen menyerahkannya. Sayangnya Lord Qinchen langsung dengan mode cueknya dan menelan buah tersebut. Dalam sekejap, karena kekuatan hukum sangatlah kuat, kekuatan dari Lord Qinchen juga langsung meningkat drastis. Bahkan ia sudah tak bisa terkena tekanan lagi. Hal itu membuat semua pun sangatlah kaget, termasuk Lord Qinchen itu sendiri. Nyatanya karena satu buah hukum aja sudah sekuat ini, jadi dengan 10 buah hukum seharusnya Lord Qinchen sudah bisa berlatih menjadi Martial Emperor. Pada akhirnya satu persatu buah pun langsung diambil. Lagi-lagi semua tetua di sana benar-benar sangatlah marah karena menurutnya Lord Qinchen hanya membuang-buang harta berharga. Tapi Lord Qinchen yang mendengar semua itu, ia pun pura-pura tak tahu dan malah mensarkas mereka semua. Hal itulah yang memicu kemarahan hingga Pak Tua Jinsen sampai memberikan serangannya. Namun sayang hal itu sia-sia dan serangan tersebut tidaklah sampai kepada Lord kita. Dengan ini Lord Qinchen pun melanjutkan lagi pemetikan buah. Tapi kali ini senior Hongyan lah yang sangatlah marah dan menyuruh Lord Qinchen untuk menyerahkan semua buahnya kepada istana Piao Miao. Tentunya sebagai penerus istana Piao Miao, ia pun mencoba untuk mengancam jika Lord Qinchen masih keras kepala, maka ia pasti akan meninggoy. Sayangnya Lord Qinchen tak memperdulikannya sama sekali dan tetap mengambil beberapa buah tersebut. Bahkan ia malah pamer di depan semua orang dengan menyerapnya mentah-mentah, ya kan? Alhasil karena di antara semuanya hanya Bing Yun lah yang mampu menyaingi Lord kita itu, senior Hongyan pun langsung memerintahkan agar Bing Yun segera memetik juga. Tapi lagi-lagi tepat ketika Bing Yun mau memetik, Lord Qinchen kembali menghalangi dan bahkan merebutnya. Sontak kemarahan pun semakin memuncak karena memang senior Hongyan mengklaim bahwa buah ini adalah milik dari istana Piao Miao. Namun lagi-lagi dengan tingkat tengilnya, Lord Qinchen mensarkas wanita itu. Ia pura-pura polos dan mengambil satu persatu buah hukumnya untuk melihat apakah ada tulisan dari istana Piao Miao, ya kan? Waduh. Tapi jelas tak ada sama sekali, ya kan? Membuat Lord Qinchen bilang kalau buah ini bukanlah milik istana mereka. Tindakan itulah yang membuat Bing Yun pun sangatlah marah dan langsung menyerang Lord kita itu. Di sanalah tanpa disangka, tanpa diduga, berbeda dengan orang lain, serangan dari Bing Yun ini hampir bisa menembus kekuatan hukum di sini. Tapi meskipun begitu, alih-alih gentar, Lord Qinchen malah sedikit menggodanya dan mengatakan jika Bing Yun marah-marah terus, ia bisa cepat tua ya lur ya. Perkataan itu membuatnya pun semakin marah dan langsung menghujani Lord kita dengan banyak serangan. Sementara itu, salah satu tetua yang menyadari kalau mereka tak akan dapat bagian, ia pun memutuskan untuk bertaruh. Dalam sekejap, tetua yang bernama Dimo ini menggunakan teknik kitab sejati iblis untuk menerobos paksa kerana setengah langkah Martial Emperor. Tapi sayangnya hal itu sia-sia membuat Pak Tua Dimo pun malah terkena serangan balik dan langsung meninggoy. Yang ternyata selama mereka bisa menembus kerana setengah langkah Martial Emperor, tekanan yang ada di sini tak akan berfungsi lagi. Tak hanya dia saja, Pak Tua Jinsan juga melakukan hal yang sama untuk memperkuat kekuatannya secara paksa. Di sana ia bilang berkat demonstrasi dari Pak Tua Iblis kemarin melawan kekuatan hukum mereka pasti akan mati.
Dan oleh sebab itulah ia tak ada niatan untuk melawan, melainkan menyerap serta meleburkannya ke dalam diri sendiri. Dengan begitu barulah mereka bisa menerobos kerana setengah langkah Martial Emperor. Tindakan itu membuat semua pun akhirnya sadar dan mulai melakukan hal yang sama, termasuk senior Hongyan serta rentetan para ketua yang lain. Dengan ini mereka pun bisa bergerak maju meskipun perlahan-lahan. Lord Qin Chen yang melihatnya hanya tersenyum tipis karena memang semua pasukan ini malah berjuang mati-matian hanya demi menyainginya. Dan benar saja, di saat itu jugalah satu persatu pasukan pun langsung mati di tempat. Tapi untuk Pak Tua Jinsan, tanpa diduga, tanpa disangka, ia beneran bisa menerobos kerana setengah langkah Martial Emperor. Di sanalah ia pun berpikir karena Lord Qin Chen sudah mengambil setengah dari semua buah hukum di sini. Jadi selama bisa membunuh Qin Chen, maka semua buah hukum tersebut pasti bisa direbut. Sontak tetua situ yang melihatnya langsung mengingatkan agar Lord Qin Chen berhati-hati. Nyatanya Pak Tua Jinsan perlahan sudah mulai mendekat. Apalagi tak hanya Pak Tua Jinsan, senior Hongyan dan beberapa tetua yang lain juga sudah menerobos kerana setengah langkah. Xian Yu yang melihatnya juga ikutlah panik karena memang untuk yang kali ini Lord Qin Chen beneran sedang dalam bahaya. Jelas Lord Qin Chen pun juga sangatlah kesal karena memang masih ada banyak sekali buah yang belum dipetik. Tapi di tengah kebingungan itu, duo bocilnya Xiao Yi dan Xiao Hu pun akhirnya terbangun. Tentunya melihat buah hukum yang sangatlah wangi, mereka pun juga sangat tertarik. Apalagi aroma lava yang ada di sana juga bisa membuat mereka tenang. Sementara Pak Tua Jinsan, ia pun sudah tak mau basa-basi lagi dan meminta agar Lord Qin Chen menyerahkan cincin miliknya. Tapi jelas tetua situ pun langsung bergerak dan membela Lord kita itu. Nyatanya Lord Qin Chen adalah orang dari Papilion Pill-nya. Namun tetua Ling malah memanfaatkan keadaan ini dan meminta agar Lord Qin Chen memberikan cincinnya kepadanya saja. Dengan begitu ia pasti akan melindunginya, ya kan? Waduh. Pada akhirnya karena tak mau kalah, Pak Tua Jinsan pun juga memberikan penawaran menarik. Di mana selama Lord Qin Chen mau memberikan cincin penyimpanannya, maka dialah yang akan membawanya masuk ke Kaisaran Xuan Yuan untuk berkembang. Tapi sayangnya meskipun penawarannya sangat menarik, Lord Qin Chen langsung menolaknya mentah-mentah. Penolakan itulah yang membuatnya semakin marah dan akhirnya mengeluarkan salah satu tekniknya. Tak hanya Pak Tua Jinsan, senior Hongyan juga mempersiapkan serangannya. Dengan ini King Qin Chen langsung terkepung oleh dua serangan yang kuat. Ya lur ya, waduh, King danger nih. Tapi sayangnya this is King Qin Chen, ya kan? Dengan satu serangan yang sederhana saja, ia sudah bisa mengatasi dua serangan itu. Namun meskipun begitu, Pak Tua Jinsan tetap saja tidak menyerang, membuat duel di antara mereka pun tetap terjadi. Tanpa diduga, meskipun adanya sedikit perbedaan rana, tapi Lord Qin Chen yang memang dari awal sudah menaklukkan kekuatan hukum, bisa dengan mudah mengimbangi Pak Tua Jinsan, ya kan? Lagi-lagi semua yang melihatnya kembali dibuat kaget. Namun sayang, episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan dari Lord Qin Chen? Apakah di part yang berikutnya ia bisa keluar hidup-hidup dari reruntuhan ini? Kita nantikan aja ya lur ya. Oke lah, kalau kalian suka dengan konten ini jangan lupa kasih jempolnya, kasih hype-nya, subscribe biar nggak ketinggalan update. Dan share ke berbagai platform untuk memajukan channel tercinta ini ya lur ya. Oke lah, gua Rian pamit undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Zeh, Arigatou.